Siapa? Menyaksikan siapa, Mandru? Menyaksikan Maha Kuasa itu hadir, datang. Saya Makanya nggak tanya itu, yang saya tanya sejarah mana yang membuktikan bahwa yang bangkit itu adalah Tuhan. udah jelas sejarah Kristen dan kalender mengakuin. Kalender itu kan ahli sejarah banyak mencatat. Makanya diperingatin hari Satu kebangkitan. saja ahli sejarah yang mencatatkan bahwa ada Tuhan yang Kalau bangkit. ada kalender kan dibilang hari Saya kebangkitan ada di kalender kalender, ditulis tapi di hari situ kebangkitan Yesus Isa Kristus, Almasih. bukan Isa AS. Di situ kebangkitan Isa Almasih, bukan kebangkitan Tuhan. Yesus Kristus di situ udah di ini reformasi Kristus udah. itu artinya apa? Berarti diakui. Kalau reformasi katanya reformasi. Sejarah bukan Isa AS itu nggak diakuin, bukan hari disamarkan, bukan Saya hari pohon kurma. tanya, di kalender kan tertulis kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitan Isa Almasih. Nah di situ nggak ada Tuhan. Yesus Kristus itu dianggap Tuhan sama umatnya, bos. Umat siapa? Umat Yesus. Ya emang Yesus punya umat. Punya, makanya dia percaya kau dikte dengan sejengkal umatnya otakmu. Yesus berasal dari mana? Berat ini mah bos, muter-muter itu berat. Sejak rek aja udah nyungsap. Saya sih. tanya, umatnya Yesus berasal dari mana? Dari Dari kesaksian kutub para Bubal. ahli-ahli, rasul-rasul mencatat Alkitab itu, Injil itu segala bahasa karena dia bukan bahasa Arab. 4 Manru, aku diutus Aduh, hanya dengar dulu. Segala bahasa dicatat dalam Alkitab. Buat dia marah, buat emosi. Bukan Tuhan negeri Mekah ya, harus bahasa Arab. Karena dia maha mengerti, maha tahu itu, dia tahu fleksibel. Oke. Jadi pada waktu jadi Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Bukan Israel. diutus aja, dia datang karena dia berkuasa itu, dia hadir dari firman itu jadi daging. Jadi Di mana kuasanya Bukan waktu Maryam dia di pohon bayi? kurma. Aduh, muter-muter ya, Aduh, Mas. kau jangan terlalu panjang. Pohon kurma. Udah jelas, coy. Al-Quran menjelaskan Maryam di pohon kurma, disamarkan. Udah jelas. Tanya, Yesus lahirnya di Sama mana? mencatat di kalender, dicatat. Yesus lahir di mana? Keras kepala kau. Yesus lahir di mana? Di kandang domba seluruh gereja umat dunia mengakuin di kandang domba bukan di pohon kurma. Bukan Manru. Kenapa? Sekarang begini. Lebih hina mana? Manru lahir Yang di rumah penting sakit. lebih hina teh kucing lebih sesat. Buat emosi. Bukan maksudnya teh kucing karena Bukan. muter-muter di jakir naik muter-muter ya hanya orang ada nyungsap sesat datang tang Roh Kudus. Bukan saya tantang Roh Kudus. Yang saya bilang. Roh Kudus kau bilang mampus kau besok lihat. Tidak percaya kau menantang kuasa kebenaran. Kuasa gelap. Kau memiliki kuasa gelap. Enggak, udah dibilang Andrew jadi dia lahirnya di mana? Di kandang domba. udah dibilang videonya udah seluruh dunia menyaksikan, keras kepala banget muter-muter. Menyaksikan apa? Videonya udah jelas mengakuin di kandang domba bukan di pohon kurma. Nah, sekarang kenapa dia hina kali di kandang domba? Itu pola pikir kok segelap yang Kuasa gelap. tahu. Loh, bebal sekarang kau. begini Mandru, apa mungkin kau kasih istrimu melahirkan di kandang kambing? Pasti mungkin kau nggak sejengkal, kuasa gelap itu jangan sok menjengkal Kalau karena lahir di faktanya semua kerajaan, tercatat. kok Tuhan lahir di kandang Ya, kambing, jangan keras ya, kepala, gitu. nyungsap coy. Saya tidak keras kepala. Oke lah. Oke, Udah saya jelas terima. nyungsap dari jam Oke, sekarang oke, ada saya keras terima, kepala. saya terima. Tuhan siapa yang mengakuin? Tuhan Iya, saya kucing. terima. Tenang. Udah akulah jangan bilang akulah. Iya. Saya terima. Kepala. Nah, sekarang saya bertanya, kira-kira bidan mana yang membantu? Keras kepala menyungsap kurang ajar. Oke, gunting apa yang dipakai waktu menggunting pusatnya? Mampus kurang ajar itu. Ya walau nih sok mendikte, sok paling ini. Agar, Mampus bos. Terus tunggu dulu sebentar. Nah, setelah itu, ketika sudah dilahirkan di kandang domba itu, apakah ada air panas untuk melap-lap apa itu? Nggak usah kau dikte, malaikat hadir di situ, kau nggak usah dikte kemana-mana kau. Oke. Itu kelakuan kos gelap itu Ari-arinya kemana-mana Bunda kau. Maria Dan ditanam di mana? hadir malaikat hadir semua di situ, bukan di pohon kurma. Jangan kau kurang ajar sok mendikte, anjing.
Lagi, lagi. Ya walau kau tuai. Panas lagi, panas lagi. Kau tuai nanti. Kau mendikte. Panas lagi, Nor. Panasin lagi. Bagian Kau panas tahu. lagi. Oke. nggak Ngusap apa-apa. kau. Oke. Jadi setelah itu kan ada lagi saudara-saudara Kau lihat videonya, nggak usah kau cengkunek. Ya, panas. Panas lagi. Seluruh dunia mau melihat sejarah Iya. video itu semua ada catatannya, semua ada. Bukan ini bukan zaman. Oke. Jadi gini. Jadi waktu Yesus dilahirkan itu dia sudah Tuhan. Kalau tonton videonya jangan disuapin terus. Halo. Hello. Iya, waktu dia sebelum dilahirkan dia sudah Tuhan belum? Dia cerita video apa nih? Nggak ngerti. Udah kau bilang dari tadi saya bilang ya, Al-Qur'anmu mencatat coy. Kau nggak usah keras kepala, kau segelap itu. Al-Quran saya mencatat bahwa Nabi Isa saya itu tidak hina, dilahirkan di kandang. Firman itu jadi manusia, jadi Iya, daging. iya, Kurang iya. ajar. Iya. Iya, di dalam Al-Quran Nabi Isa AS itu palsu anjing. Palsu. Iya. Gak ada Isa AS SOAWSAT. Gak ada. Allah ya Allah ya Allah, bukan Allah. Bukan bahasa Arab. Iya. Jadi Yesus Pakai segala bahasa, coy. Mah fleksibel, mah mengerti, mah kuasa. Nggak bahasa Arab gak penting, teh anjing. Iya. Terus bahasa yang digunakan Yesus bahasa apa? Yunani. Bahasa semulanya, biarkan dia bahasa semulanya, nggak usah kau semua Bahasa tahu. semulanya itu bahasa apa? Yunani atau Yahudi kuno atau Oh, apapun. jadi Yesus orang Yunani. Kapan pula Yesus bahasa Yunani? Aduh, mendikte kemana-mana. Oh, saya bertanya lah. Mencret. Yesus orang Yunani. Kau tonton videonya kurang ajar. Aku udah nonton. Enggak, terus kepalamu itu mencret, nyungsap, bos. Yunani kuno Almarhum. atau Yunani baru? Almarhumah, kuasa gelap itu almarhumah. Oh, almarhumah Bunda Maria. Kuasa gelap itu nyungsep almarhumah. Siapa yang kuasa gelap yang di mana? Oh, jadi gini. Yang sok paling maha tahu, sok nanya-nanya udah dibilang Jakir Naik aja udah nyungsep ya, Oke, ada suaranya. oke. Sekarang gini, Yesus kan Tuhan Abdul kan? Somad aja nyungsep. Oke, Semua oke, nyungsep. sebentar. Sama Yesus kebenaran kan itu. bisa bangkitkan orang Enggak, mati. kau usah kau tanya-tanya itu. Edis TV aja, Yohanes kau tanya, nggak penting bagi saya. Yang penting itu jalan kebenaran. Jadi yang mencabut nyawa Bunda Maria Yesus. Aduh, kau tanya aja, halo SWT, kau tanya, halo Oh. SWT, Ya aku Yesus kayak baca cabut. begini loh. Yang mencabut nyawa Bunda Maria Yesus atau Kau tanya Bapak? SWT-mu, coy. Enggak, karena kan yang mencabut nyawa manusia memang Allah. Nah, yang mencabut nyawa Yesus siapa? Beda Allah, beda SWT. Halo SWT kan punya Islam. Kuasa gelap. Oke, yang Yang mencabut mencabutnya. nyawa Yesus waktu di tiang salib siapa? Kuasa gelap. Dia datang untuk mati dan dia juga satu kesatuan. Oh, Dan dia bilang, datang untuk dimatikan. datang untuk mati. Untuk mati menulis kutuk dosa itu, Bapak segala dosa itu Oh, ditebus dia. terus dia dikutuk. Kau tonton videonya kurang aja. Iya. Iya, masalahnya kan di Galatia 3:13 tercatat. Tai kucing kau nyamot-nyamot, tai anjing. Nyamot itu tai anjing. Kau segelap itu jangan nyamot-nyamot. Kau mainkan Al-Qur'anmu, keyakinanmu. Iya, kau mainkan, kan biar aku saya baca. cerah. Kau nggak usah nyamot-nyamot karena seluruh umat di dunia Kristen Iya, paling sebab yakin ada dengan tertulis. Yesus Kristus. Ngapain kau Sebab ada camot-camot? tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Nah, pertanyaan saya, Gak paham, kuasa gelap itu nyamot-nyamot itu gak paham, coy. Yesus terkutuk. Ya. Gak paham, kuasa gelap nyamot-nyamot gak Iya, paham. Makanya, Yesus terkutuk apa dikutuk? Terkutuk. Kau tahu nggak punya kalender nggak kau di Indonesia? Kata Iya, Hendrik kan di pendeta kalender Kristen dituliskan, terkutuk, kan? di kalender dituliskan kebangkitan Isa Al-Masih. Yesus Kristus sekarang udah diganti. Oh, oke. Kematian Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus. Enggak, sebelum bangkit dia kan mati kan? Aduh, udah dibilang Isa Al-Masih bukan Isa AS. Loh, saya kan tadi ngomong Isa kok bilang Yesus. Oke, di kalender ada di situ merayakan kematian Yesus, betul? Udahlah, tonton aja lah, capek muter-muter jangan sejakir naik kurang ajar. Iya, iya. Aduh, mantul, Lari dia. mantul. Lari dia. Lari dia kuasa gelap. Lari Selangor.
Salah saya di sini, Akang. Bunda baru-baru saya teman yang bersekusi tuh, Bunda. Itu di Jalan Raya Serang dia itu. Dia buka ternak bebek. Iya, Baca sih. Iya. baru-baru saya bersekusi sama dia itu. Udah perlu dilayani tuh, Bunda, kasar mulunya itu. Nggak apa-apa, Bang. Namanya ajaran kasih. Oke, Alex Saputra. Alex Saputra. Zebua. Ya, ya. Kristen. Siap, Kristen. siap, Siap apa nih? Siap apa? Siap Kristen. Bro, siap tantangan. Iya Kristen. mana Bang Handi Celebes? Siap Kristen Anda? Zebua. Siap. Siap apa siap-siap? Kristen. Iya. Kenapa? Oh, yaudah lanjut. Lanjut Nora. Si Kristen. Enggak, silakan. Dia mau bertanya silakan. Tema nggak ada pula. Tema kan sama hostnya. Iya, maksudnya silakan bertanya di mute, Akang. Silakan Saya aja, tema mah mengalir aja. Iya. Silakan Bang Alex. Saya mau nanya Kak, Bunda. Apa perbedaannya agama Muslim Kristen? Agama Islam dengan Kristen. Islam sama Kristen, apa perbedaannya? Perbedaannya Islam itu agama tauhid, ajaran samawi, menyembah hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan. Yang Tuhan yang mana ini? Pengajaran Islam itu murni dari firman Tuhan, Bang. Nggak ada campur tangan dari pengajaran. Enggak, itu aja dulu Bang Bejo, nggak usah jauh dulu. Konsep ketuhanannya aja dulu. Cuma itu aja. Cuma itu aja yang Bunda tahu. Kita bahas dulu konsep ketuhanan. Perbedaan Islam dengan Kristen, Islam itu ajaran tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan, wajahnya, bentuknya bagaimana, dan suaranya tidak akan bisa didengar oleh manusia, kecuali Nabi dan Rasul. Itu pun, Kenapa nggak kelihatan mukanya? loh, Yahudi aja nggak kelihatan Tuhannya. Oh gitu ya? Loh, sekarang abang coba tunjukkan deh di dalam Bible abang. Musa pernah melihat Tuhan. Berarti dia itu bukan Tuhan lah kalau nggak nampak mukanya. Berarti Musa punya Tuhan juga bukan Tuhan dong. Musa kan nampak mukanya juga. Yesus kan nampak mukanya juga. Loh, emang Musa menyembah Yesus? Ya nggak juga dong. Berarti iya juga dong, nggak menyembah. Coba abang baca Keluaran 33 nomor 20 deh. Apa kata Tuhannya Musa? Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku, katanya. Saya tahu Kak. Saya tahu. Ini udah saya bikinin judulnya nih, temanya nih. Satu Tuhan PS 3 biji Tuhan. Jadi sekarang abang harusnya tunjukkan. Begini bang, kalau abang mengatakan Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus kan sendiri punya Tuhan. Iya. Nah, berarti Ada Yesus. bapaknya. Jadi bagaimana pernyataan Yesus? Jadi kontradiksi dong. Kalau Yesus mengatakan, mengajarkan Tuhan itu bisa dilihat, kenapa dia mengatakan Bapa yang mengutus aku suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun juga tidak bisa kau lihat? Begitu ya? Loh, kok begitu ya? Abang nggak baca Bible abang? Saya sudah tahu Kak. Saya sudah tahu. Awalnya saya Muslim Kak. Islam saya awalnya. Saya masih masuk ke Kristen Kak. Saya tahu. Oh, Islam berapa tahun bang? Kalau boleh tahu. Oh, dari nenek moyang saya sampai saya sekitar 10 tahun. Oh, 10 tahun. Jadi abang kapan masuk Islamnya? Masuk Kristen? Sekitar 10 tahun saya udah masuk Kristen ini. Oh, berarti maksud saya berapa tahun abang mengimani agama Islam? Dari nenek moyang saya sampai sekarang. Tidak bang, bukan dari nenek moyang. Abang hidup di zaman nenek moyang. Iyalah, nggak mungkin dari nenek sekarang. Bukan. Oh, berarti umur abang sudah ratusan tahun dong. Iya, itulah karena saya pun juga baik kelakuan saya dan Oh, saya jadi juga abang udah hidup 100 tahun lebih. udah balik lagi saya lagi udah umur 30 tahun. Nggak normal nih orang. Iya, nggak normal. Ini ya. parah nih. Oke, sekarang saya mau tanya, itidal dong bang. Tenang. Itidal dong.
Bisa pertanyaan kakak itu susah gitu loh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya Tidak tadi- dulu bang, saya mau bertanya, saya mau kan abang katanya Islam dan nenek moyang udah ratusan tahun. Itidal dong bang. Ini paham nggak saya sampaikan? Sekarang saya udah masuk, mulai dari nenek saya itu saya udah masuk Muslim, ya. Dari nenek saya baru saya lahir, dari mama saya sampai 10 tahun sekarang saya udah menjadi Kristen. Paham kan? Berarti umur kau udah berapa? Bahasa Indonesia kita pakai, bukan bahasa Inggris kita pakai ini. Umur kau berapa? 10 tahun. Boleh. Umur saya udah 40 tahun. Berapa? Udah 40 Sebentar tahun. dulu bang Bejo. Berapa? 40. 40 tahun. 40 tahun, 10 tahun, berarti 30 tahun Anda mengimani agama Islam. Iya, betul. Itidal dong. Iya, itu kalau masalah agama itu. Enggak, dengarkan. saya minta Anda itidal. Itidal dong. Kalau Anda 30 tahun udah cukup lama loh. Saya 20 tahun Kristen, 21 tahun saya Islam. Ketika saya ditanya Bapak kami yang di surga, saya hafal. Ya, saya Bahkan hafal. nyanyian di gereja, iya. Sekarang itidal dong. Sekarang pertanyaan kita itu atau ini? Itidal dong, itidal. Kalau Anda mengaku Anda 30 tahun Islam, itidal dong. Temanya dulu yang kita ikuti. Bukan Anda jangan tipu, Anda penipu. Nora, kamu Kristen dulu, yes. Saya Kristen. Astagfirullahaladzim. Saya bilang itidal, bukan syahadat. Itidal. Kenapa Kristen suka nipu? Bang, Anda ternyata orang tua Anda mengajarkan Anda tipu-tipu. Kasihan ya, miris. Ternyata keluarga Anda mengajarkan tipu-tipu. Dia mengajarkan anaknya untuk menjadi penipu. Kalau Anda seorang Kristen, udah jujur aja. Saya dulu Islam, umur saya 40 tahun. Baru 10 tahun saya mengimani Kristen. 30 tahun Anda Islam. Itidal Anda enggak tahu. Jangan tipu lah bang. Kenapa lah Kristen ini suka kali nipu-nipu ya? Mengaku-ngaku Islam. Nah, itu Selamat kok. pagi Kak Nora. Selamat pagi, Kabur. sebentar Bang Jestuku, sebentar. Itu kabur ya, nggak di kick ya. Gak ada yang kabur. turunkan. Sebentar Bang Jestuku. Tadi dia naik. Bang Jestuku tolong di mute dulu. Noise, doubling kita. Udah jangan dulu aku jangan di mute lah. Biar aku jauh dulu. Saya tidak perlu Doubling. jawaban Anda. Saya Suaranya tidak perlu doubling. jawaban Anda. Saya tidak perlu jawaban Anda. Ngapain kau mau menjawab? Kau bapaknya tadi. Bapaknya si Alex. Dia mengaku dia Muslim. 40 tahun umurnya, 10 tahun mengimani agama Kristen. 30 tahun dia agama Islam. Itidal saja kamu nggak tahu sami Allahu liman hamidah. Kelihatan kali kau menipu kau. Bilang sama emak bapak kau, jangan mengajarkan kau menipu. Cukup di gereja kau ditipu-tipu sama pendeta kau. Jangan menipu kau di rumah Muslim. Ya? Saya saja bapak kami yang di sorga tahu kok pengakuan Imam Rasuli masih sedikit hafal. Memang karena kami Kristen. Jangan nipu-nipu lah. Kristen, Islam. Buat malu aja kau. Kau menunjukkan kali akhlak kedua orang tua kau mengajarkan kau menipu kau. Silakan Jestuku, buka mute kau. Saya nggak suka yang kayak gitu. Memang pendeta suka nipu kok. Kalau nggak nipu dia nggak mungkin kalian percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau nggak nipu dia nggak akan ada perpuluhan. Jangan coba-coba. Saya berani bertanggung jawab. Pembohongan terbesar yang dilakukan pendeta adalah apa? Mengatakan Yesus adalah Tuhan. Berani nggak pendeta mengatakan Yesus bukan Tuhan? Silakan Jestuku, buka mute-nya. Menjauh katanya tadi. Dia menjauh katanya tadi itu dari. Oh, kalau si Toro Kosik saya undang naik. Kalau dia tidak mau naik, mute-kan aja. Lempar dia jauh. Memang pendeta suka nipu. Kalau nggak nipu nggak ada perpuluhan. Tempat. Apa Nora? Bagus-bagus lah kau. Ya kau bertanya ke saya tempat, ya saya menjawab. Kenapa Nora? Lah umurmu aja sama saya. Apa kau bilang? Umurmu sama saya. Umur kau berapa?
Saya 40. Oh, masih 28. Tua kau lah kakek. Tapi ini lab saya ini aplikasi ini ada pendeteksi umur. Terdeteksi umurnya 65 dia. Udah ompong nih. Terima kasih. Sama-sama. Tenang. Ini anti rungkat apa enggak sih, Akang? Dirungkat. Ya, bagaimana Aku karena Nora? nengok penonton udah sampai 7 kan nih, takut saya banyakan robot. Anti rungkat. Ya. Oke. Begini, Silakan begini. tempat apa nih? Tempat beol. Tempat berteduh. Tempat beol. Ya, tempat beolmu. Ya, mulut kau kan? Mulut kau kan? Ya, kan kau bilang. Ya, kau kan Iya, bilang tempat beol. Ya, iyalah sekarang tempat mulut beol. kau. Silakan. Nora, sama Kian Santang ini ya. Ini temanya satu Tuhan melawan 3 biji Tuhan. 3 biji apa nih? Tangis dulu. Begini, Nora, saya nggak ini ya. Saya begini, saya ini nggak suka naik lalu nanti saya berbuat karena kelakuan kalian. Kalau saya berbuat pasti kalian itu langsung mengkick saya. Tetapi saya nggak Berbuat apa Ini kau? Saya naik dengan Jangan curhat. Saya berbuat. Bukan curhat, ini diskusi, Bos. Buat apa? Ya oke, diskusi ya. Ya. Kau dengar ya, Blender. Kau dengar Ya. ya. Ya, kau dengar ya. Dari tadi dengar-dengar, tak apa yang gue dengar pun dari kau. Iya, ada hal yang semestinya menjadi pertanggungjawaban kalian ketika kalian harus mendengar hal ini ya. Dengar Ini ya, bukan dengar ya. pengadilan, bertanggung jawab apa yang Iya, diambilin. bukan Kau pun ngarang pengadilan, aja. Ketika saudara dengar. mengatakan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Alah, Wasallam, kau pakai itu. Kalau kau diskusi, jangan gitu-gitu ya. Turun aja kau kalau pakai rekaman. Pede kau. Berarti kau gak punya ilmu. Pede sikit, nggak usah rekaman gitu. Ngertinya kau nyimak yang tadi itu? Ah. Apa? Kalau ngerti. Ngapain kau pakai rekaman diskusi? Nggak pede kali kau. Berarti kau nggak ada ilmu. Kalau kau nggak ada ilmu, nggak pantas kau untuk naik kemari. Kau longor berarti. Melalui rekaman. Kutunjukkan nanti rekaman bini kau mau kok? Cewek sama orang lain mau kok? Mau? Berselingkuh sama laki-laki lain mau kok? Mau dengarkan? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Nah itu kalau itu dibaca itu emaknya itu melahirkan dia, bapaknya siapa? Tukang balon lewat apa tukang becak lewat? Itu Blender rusak. Naik. Kau apa naik di bawah? Kau apa? Ngeri kali, Tuku. Kristen banyak di bawah loh. Banyak kali di bawah tapi nggak berani naik. Nggak ada berani naik. Gila kali ah. Pengecut semua bah. Pengecut semua Kristen nih. Jadi kalau kalian jumpa di jalan Kristen mukanya peta pijak aja, ketepat gitu kan aja. Nggak apa-apa, penakut orang ini penakut. Nggak berani naik. Nggak ada berani naik. Cuma taping-taping aja di bawah. Pengecut semua. Turunkan nasi Jestuku, turunkan. Pengecut semua. Mana? Ya nggak ada berani minta permintaan. Nah gila kali ya. Penakut. Jadi teman-teman ya semua ya. Oten ini pengecut semua. Pengecut semua ini. Besar cakap. Jadi kalau jumpa di jalan kalian buka peta. Udah gas aja. Takut semua orang nih. Ini buktinya pernah takut. Gak ada nyali. Ya, merdung seputar. Kenapa Mordon? Itu Mordon kenapa itu? Janganlah marah-marah, Tok. Aku nggak marah itu. Cuman beginilah Tok ya. Itu Kristen kan Tok? Ya, betul. Nah, kalau saya bilang itu bacakan doa Bapa kami pasti itu hafal. Dia ini nggak suka saya itu. Ada orang naik ke atas mengaku dia pernah Muslim. Pas kita tes keislaman dia, sholat dia itu bagaimana? Kenapa dia tidak tahu? 30 tahun loh dia Islam. Bagaimana mungkin dia tidak hafal satu saja di situ rukun sholat? Gitu loh. Saya Kristen 20 tahun. Coba Nyora, kau nyanyikan satu saja lagu gereja. Tahu saya. Ya, jadi gini, Tok.
karena aku ikut-ikuti tadi live-nya ini kan, live-nya Kian Santang nih. Maaf ya Bang ya. Ini memang udah subuh kan. Jadi gini loh, Pak. Kalau kita itu sebagai orang Batak, kita itu walaupun beda keyakinan, kita nggak seharusnya menghujat loh, toh. Menghujat siapa yang saya hujat toh? Coba tunjukkan datanya. Itu artinya menghujat keagamaan gitu. Kita Saya nggak cuma menghujat. Dari menyarankan tadi saya tak ada toh. menyinggung tentang Kristen. Dia karena mengaku dia pernah Islam. Iya. Saya tes. Rukun sholatnya salah satu. Bunda Nora, memang Sebentar lah, pernah Bang Leo. Kristen apa sih? Saya karismatik. Protestan apa? Oh, Pantai Costa ya. Emang dari kecil udah karismatik. Karismatik kan baru, Bunda Nora. Tidak, bapak Itu saya kan pecahan GPDI. Pantai Costa. Bapak saya GPDI, saya yang karismatik. Oh. Udah lama di karismatik Bunda baru murtad, mualaf. 7 tahun. 7 tahun. Berarti dari awalnya dari agama orang tua gereja Pantai Costa di Indonesia ya. Enggak. Oh ya. Kalau di karismatik tata cara ibadahnya gimana sih Bunda Nora? Tata cara ibadahnya ya tidak seperti kayak di GPDI, GKPI, pakai buku panduan, nggak ada. Ya nyanyi. Nyanyi terus kalau selesai ibadah biasanya umumnya mereka melakukan apa Bunda? Yang pasti saya tidak mengikuti bahasa roh. Bukan. Selesai yang saya tanyakan selesai ibadah, umumnya di karismatik itu ada sesuatu kegiatan yang mereka buat. Itu selalu ya karismatik atau Tiberias. Biasanya apa sih yang mereka perbuat selesai ibadah? Selesai ibadah ya pulang lah. Oh, berarti Bunda nggak di karismatik. Kalau gitu Bunda nggak tahu. Saya Gereja Betel Indonesia Mawar Saron. Iya, sama karismatik Mawar Saron, Ya udah. Tiberias itu sama. Ya Maksud udah, saya yang saya pertanyakan sama Bunda Nora, biasanya ada budaya yang selesai ibadah mereka itu melakukan sesuatu. Tidak ada melakukan sesuatu, Bang. Waduh, berarti Bunda nggak pernah di situ. Kenapa nggak pernah di situ, Bang? Iya, karena biasanya di selesai ibadah, Loh, diselesai itu kan pembacaan kau, firman, Bang. Itu kan selesai kau. nyanyi-nyanyi, puji-pujian, itu setelah penutupan ibadah daripada itu ada Nggak ada, umum Bang. yang selalu dibuat Kalau nggak oleh ada bagaimana, Tiberias. Bang? Kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada berarti Bunda Nora nggak dari situ. Jadi saya dari mana? Kalau kamu tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Dari mana? Saya nggak tahu dari mana. Ya udah, saya memang karismatik kok. Kan bisa-bisa juga ngaku-ngaku. Kenapa Ya kan? emangnya? Nah, karena itu udah jadi tata cara ibadah mereka selesai melakukan. Tahu dari mana ritual. tata cara ibadah mereka? Saya di situ loh, Bunda. Kamu di GBI mana? Saya di karismatik. Kamu karismatik di GBI Ya, mana? Karismatik, saya di Sulut. Karismatik Tiberias Mawar Saron itu selesai Tahun ibadah. berapa itu ada penutupan- ibadah setelah selesai ibadah, selesai nyanyi ada apa? Tahun berapa kamu? Ya saya sekarang udah 10 tahun ya. Oh, 10 tahun. Kau baru 10 Kan tahun. saya udah tanya dengarkan. Makanya Gini, dengarkan dulu saya Bunda, ngomong. Coba Bunda dengarkan dulu, baru Bunda bantah ya. Jadi gini, Saya selama masuk saya Islam nanya tahun sama 2003. pendeta-pendeta atau gembala-gembala. 2003, woi, 2003. iya tahu Bunda ya. Selama saya nanya kepada gembala-gembala yang ada, mereka bilang itu udah dari sononya terbentuknya karismatik, Tiberias itu perpecahan daripada Pantai Costa, tata cara ibadah mereka gitu. Tata cara ibadahnya bagaimana? Sekarang ku tanya dulu. Kau karismatik. Kau udah pernah melakukan puasa Ester? Ya, Bunda bicara puasa Ester, anak Saya SD pun tanya, tahu. kamu pernah melakukan puasa Ester nggak? Puasa Ester itu semua anak SD Saya pun tahu. tanya, kamu sudah Bunda, melakukan puasa Ester apa enggak? saya belum pernah. Loh, udah
kalau belum pernah jangan sama saya. Saya dengan ibu gembala saya udah puasa Ester 3 hari 3 malam. Jadi diam aja kamu di situ, ya. Kalau itu Bunda, kalau masalah puasa Loh, Ester semua orang sekarang tahu. begini, Tergantung mampu dia karismatik, enggak. karismatik, Gitu. tata cara. Bapak, ini aku anakmu. Itu lagu baru loh Bunda. Astaga. Lagu Ih, baru, Bunda lagu bilang tahun dari- berapa? Bunda Lagu bilang tahun dari berapa? karismatik. Lagu ya Lagu apa tahun berapa? katanya Lagu Bunda. tahun berapa? Oke, saya cari ya. Oh, Saya cari ya lagu tahun berapa kau bilang? aduh Lagu Bunda tahun itu berapa? itu lagu Lagu itu tahun ada di berapa? tahun Diam dulu, Bang Gordon. 2000-an. Lagu tahun berapa kau Ada di bilang ya tahun apa, Bapak? 2010-an. Oke, 2010-an. Itu Oke, Nora. kita lihat ya. Nora. Sebentar, kau diam dulu. Sebentar dulu, Mordor. Nggak, kayaknya Bunda Diam bukan dulu. dari situ. Malah ya apa yang Bunda bicarakan tadi, Diam ludah yang dulu. udah dibuang Kau diam dijilat dulu. lagi. Saya tunjukkan tahun berapa itu ya. Jangan langsung tensin Tok Nora. Iya, diam dulu. Enggak, saya karismatik memang. Bukan langsung ditensi, memang nyatanya dia nggak Diam tahu. dulu. Berarti kan Bunda itu kayak memangnya Muslim terus ngaku-ngaku pernah Kristen. Loh, saya memang Kristen kok. Atau cara ibadah aja Bunda nggak tahu. Sekarang saya tanya, di karismatik pertama masuk di gereja itu apa yang dilakukan? Penyembahan. Penyembahan dong. Marilah kita Penyembahan semua menyembah tahu. kepada Di dalam gereja, di dalam tata cara ibadah semua tahu. Awalnya penyembahan. Sebelum itu apa, Bunda? Apa sih? Coba saya tanya. Ini yang ngaku-ngaku Kristen, yang pernah Kristen terus mualaf udah lama. Yang saya cari-cari tahu ini Loh, Bunda memang Nora saya ini yang ngaku-ngaku. mualaf. Nah, iya, Bunda yang ngaku-ngaku Kristen, pernah Kristen, saya memang sekarang Kristen. udah mualaf. Nah, sekarang saya nanya, Kristennya dari mana? Kalau Kok mau tata cara ibadahnya mempertanyakan nggak tahu? itu perbedaan dengan yang lain, bukan dengan apa yang Saya di dibilang. karismatik, saya Loh, jadi tanya semua tata cara karismatik memang ibadah, sama Bunda nggak tahu. tata apanya ibadahnya? Tok Nora. Iya, coba kasih Tok tahu. udah pada tidur tuh. Coba kasih dulu tahu. kau tunjukkan semua karismatik sama tata ibadahnya. Kau tunjukkan dulu pakai data sama saya. Sama. Mana? Sama. Waduh, Nora, ini berarti Di mana Kristen tata cara bohongan. ibadahnya sama? Di Ngaku-ngaku mana? Di mana? Ngaku-ngaku doang. Di mana? Ngaku-ngaku. Sekarang saya tanya, yang Di lebih mana yang tata pertama caranya bentuk ibadahnya karismatik sama? siapa? Oh, tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama Oh, saya. Tata cara tunjukkan. ibadahnya sama di mana? Semua sama. Anda mau Di tanya mana karismatik tata semua cara sama. ibadahnya sama? Kok pertanyaan itu Bunda? Bunda pertanyaan Di itu kayak mana? orang nggak punya apa ya, Di mana malu-maluin saya aja. tanya? Di mana tata cara ibadahnya sama? Damailah. Di mana? Maksudnya tata cara ibadah di mana yang sama? Karismatik semua sama tuh di mana tata cara ibadahnya sama? GPI Semua di Indonesia sama? GKI sama. Di mana? Saya bicara yang karismatik. Di mana? Bunda kan Iya, bilang di dari mana? karismatik. Saya di karismatik. Dengar dulu. GPI itu di dengar mana dulu. sama dengan Mawar Iya, Saro? Di dengar mana sama dulu, dengan diam Tiberias? dulu. Saya Mana, jawab, di diam mana? dulu. Coba di mana Karismatik. tunjukkan. Semua di Indonesia sama tata caranya ibadah. Ya di mana? Coba. Oh, mau cari tahu? Mau Ya, di cari mana? tahu? Kau tunjukkan lah. Berarti kan kamu nggak tahu. Bang Leomar. Bang Leomar. Tunjukkan. Ya, Bang berarti Leomar. kan kamu nggak tahu. Lo tunjukkan Berarti sama kamu saya pura- di mana tata cara Cuma ibadahnya sama. ngaku-ngaku pernah karismatik, ternyata enggak ya. Memang saya karismatik. Nah, Percaya sekarang nih saya Kristen nanya. nih. Tata cara ibadah pertama, Kenapa kau kepanasan? dengar. Iya. Pertama Bang Leomar. orang yang di karismatik itu, saya tanya, karismatik itu agama atau bukan? Karismatik bukan agama. Terus Udah apa? pada tidur tuh. Terus apa? Kita Karismatik bukan agama. Kristen Terus juga apa? bukan agama. Kristen itu Terus- hasil dari konsili. Astaga, Makanya ya kan sesat. kemana-mana. Nah sekarang lah Gimana? yang Makanya nonton ini ya, karismatik tidak pernah yang nonton dikatakan ini Protestan. 5K ini, Di yang mana nonton 5K ini karismatik baru tahu dikatakan ternyata Protestan? Nora Sekarang ini begini aja deh, pembohong. Leo. Kau bilang katanya sama, tunjukkan kesamaannya semua. Ayo. Semua daerah di Indonesia. Di mana tata cara- samanya? Di dengar mana? dulu. Tunjukkanlah. Kau jangan Semua begitu tata dong. cara- Hal yang sama Bisa. nih. Semua Diam dulu lah, sama. Bang. Sekarang saya mau tunjukkan apa? Katanya Kau kamu tunjukkan pernah sama dari saya situ. di mana semuanya sama loh. Kamu yang Katanya bilang kamu katanya pernah sama. dari situ. Di Katanya mana kamu pernah samanya? dari situ. Kok Di mana nanya? samanya kalau semua karismatik itu Saya nanya ibadahnya aja sama? kamu belum jawab. Di mana Nora. samanya? Kau tunjukkan sama saya. Memang ini Kau pernah karismatik tunjukkan bohong sama ini. saya loh. Ini Sekarang begini loh. kebohongan Si publik. Leo tadi mengatakan apa? Coba Semua tunjukkan KTP ibadah kamu yang lama karismatik bahwa itu kamu sama. pernah Kristen.
Coba. Mana tunjukkan sama saya kalau Coba. sama. Tunjukkan Gini sama aja, saya. Nora. Tunjukkan pertanyaan sama saya. pertanyaan Tunjukkan kamu nggak sama masuk saya akal kalau ya. semua Ini karismatik sama. lima orang menonton, pertanyaan Tunjukkan kamu sama saya. ditertawain pasti. Kau paham nggak bahasa Indonesia? Coba tunjukkan Kau yang- KTP kamu bahwa kamu pernah Kristen. Coba. Loh, sudah 20 tahun saya meninggalkan Kristen. Kau lucu kau. Katanya tadi 8 tahun. Ini putar lagi. 7 tahun saya masuk Astaga. karismatik. Mama saya GPDI. Lucu nih orang nih lo. Telinganya comel Dia- apa bongel? Mampus. Siapa yang nge-kick dia? Aku. Dia mau curhat atau mau diskusi? Nanya orang pula internal. Nanya pula pribadi orang. Udah sakit itu. Mau apapun dia urusan dia lah. Begini loh, Ya kan? intinya saya karismatik. Bapak saya, mama saya GPDI. Ya. Tidak sampai memang saya 10 tahun di karismatik. Karena memang saya tidak suka memakai buku panduan. Kidung Agung lah, yang apalah. Saya nggak suka. Saya suka kenapa masuk di karismatik. Karena karismatik itu ibadahnya bebas. Nyanyi mereka nyanyinya bebas. Mau nyanyi ya aba-bapa. Terus mau nyanyi apa lagu? Tuhan Yesus tidak Sudah bebas. berubah. Nah, terus nyanyi waktu persembahan apa? Persembahannya. Iya betul. Apa lagu persembahan itu? Lagu-lagunya yang lebih lagu-lagu yang diciptakan. Harusnya bahas itu perbedaannya Dia apa sama dia mengatakan semua ibadah karismatik itu sama. Nah, tunjukkan sama saya kalau sama. Gitu loh. Baru saya bisa tahu. Masalahnya setahu saya tidak sama. Lagian kenapa kok Leo? Oke, Blender kamu mau debat apa? Sekarang udah ketahuan Nora itu Enggak. patut Tunjukkan dulu sama dipertanyakan saya kalau kekristenannya. karismatik itu ibadahnya sama. Enggak usah itu pertanyaan yang Tunjukkan sama saya, tunjukkan sama yang saya. olot. Ya, sekarang semua orang udah tahu. Patut dipertanyakan kan Nora pernah Kristen atau enggak? Nah, Blender kamu mau debat apa? So apa kamu? Coba mau Kasih debat kentut Bang tentang apa Bender, kamu? kasih kentut ya. Maaf semuanya. Saya boleh debat sama Leomat enggak? Saya sebelumnya dari kecil sampai besar itu Muslim. Dan saya sekarang sudah masuk Kristen dan saya ngambil kependetaan. Tujuan saya tadi naik itu, saya nggak setuju dengan cara Leomat juga. Itu namanya saja kamu mengucilkan orang lain. Cara untuk menunjukkan. Bang, bukan. Saya bukan Enggak, mengucilkan. gini. Tapi saya pengen tahu orang yang sering menghujat Kristen yang Bukan menyatakan dia menghujat. pernah dari Kristen. Kau tadi mengatakan Apakah benar dia dari semua Kristen? ibadah Ternyata kan karismatik enggak. itu sama di Ternyata Indonesia. kan pembohongan. Tunjukkan sama saya. Ini 6,2 Karena karismatik yang itu bukan nonton. dari sinode. Diam dulu lah kau Leo. Muncung kau kayak muncung perempuan. Nora. Kau tunjukkan Nora, sama saya. bilang, seluruh Kau tunjukkan karismatik sama di saya. Indonesia tata cara ibadahnya Ya sama. di mana? Buktikan Ya. sama saya. Katanya kamu dari situ. Saya dari Kok situ. perlu saya Tata cara jelasin? ibadahnya Sebenarnya setiap daerah kamu tuh untuk berbeda, membuktikan loh. bahwa kamu dari karismatik, Kau kamu pikir harus dia bilang gereja sinode? tata cara karismatik gini. Kau pikir dia Bukan gereja pertanyaan yang sinode? seperti itu. Sinode yang baru Logikanya sama. di mana? Bongol. Leomat, mau Nora mau nggak dari situ mau dari situ apa urusan kau? Kau yang ngasih makan dia rupanya. Waktu Kristen kau yang Bukan ngasih makan. pembohongan Apa urusan namanya. kau? Nah, pembohongan Kak. Apa urusan Pembohongan kau? kan Pembohongan. namanya. Kau apa urusan kau memaksakan dia udah itu pengakuannya? Kau nampak kali kau tukang tipu, takut untuk tipu. Haruslah saya nampak tanya. kali kau tukang orang-orang yang menipu, mengaku takut pernah untuk Kristen. menipu. Ternyata Gila bukan, kau, harus saya kau tanya. ditipu. Kamu itu Apanya pembohongan. kau Kamu mencela mau orang debat kau? apa sama saya? Mau debat Mau apa sama diskusi saya? apa curhat? Mau cari Tentang apa maksud dia? Tentang agama. Mau Blender, dia kamu mau dulu debat apa? Kristen mau Islam apa urusan kau? Nih, saya tunjukkan ya. Sebentar, Ben. Saya tunjukkan ya. Saya tidak mau nipu-nipu kau, tapi ya bagaimana lah? Kau memang juga dasarnya tukang tipu. Apa yang kau tunjukkan? Bukti kau pernah Kristen? Itu yang tunjukkan, bukan data Diam dulu. Tata cara ibadah karismatik tidak sepenuhnya sama di semua daerah. Jedar. Meskipun ada kesamaan dasar dalam ibadah karismatik seperti penekanan pada karunia Roh Kudus, ya betul, bahasa roh dan pengalaman pribadi ya kita selalu Nora, menceritakan yang diam dulu kamu lah, baca Leo. itu data dan selalu menceritakan apa kesaksian. Siapa yang mau maju mau kamu bersaksi? buka Google. Diam dulu binatang. Oh diam dulu binatang. Pribadi. Nah diam. Oh ya, pengalaman pribadi iya. Ini adalah kesaksian. Dengan Tuhan terdapat variasi dengan pelaksanaannya tergantung pada denominasi gereja dan
tradisi lokal. Paham kau? Jadi tidak Itu sama jatuhnya semuanya. Emang lebih ke- binatang ya kau. Kayak aliran keyakinan juga itu Kak. Bukan Iya, begitu itu. Bang Sirait ya. Maaf Bang Sirait ya. Begini Bang. Kami memang hari Tonang tuh nggak ada yang Kristen. Dan maaf Kak, saya juga dulu Muslim ya saya, dan orang tua saya masih Muslim, cuman saya yang Kristen. Cuman saya bilang cara dia penyampaian dia itu yang tidak pas. Maksudnya begini loh, imanin kepercayaan dia, jangan imani kepercayaan orang lain gitu loh. Jadi jangan menghujat, itu jatuh langsung dia menista agamanya sendiri. Bukan menista begini agama Bang, orang Bang lain. Sirait, sebentar izin ya. Tadi itu naik tadi. Ada saudara Kristen ngaku dia Islam 30 tahun. Nah, 10 Iya. tahun baru masuk Kristen. Saya Iya. suruh dia itidal. Itu tahu itidal kan? Tahu. Nah, dia tidak bisa ngucap. Otomatis kan kita ragukan itu. Masa 30 tahun dia tidak tahu itidal? Sami Allahu liman hamidah. Makanya saya bilang jangan menipu di sini. Kristen ya Kristen. Jangan kau ngaku kalau kau tuh pernah Islam terus kau murtad. Itu masalahnya. Naik dia. Kau dulu di mana? Di karismatik. Karismatik dia bilang katanya ibadahnya semua sama. Mana mungkin? Mana mungkin sama? Berbeda. Kecuali dia gerejanya dari gereja sinode, barulah Iya. sama. Sinode baru sama. Iyalah sinode lah baru sama tata cara ibadahnya. Sesama Protestan aja kita berbeda itu, apalagi kalau itu pernah dengar Advent. Saya Advent lebih fanatik daripada Muslim. Itu loh. Itulah. Anak Medan. Iya bang. Siapa Kristen? Katolik saya. Oh Katolik. Ini selapet, marbun selapet. Selapet ya? Itu saja sebenarnya itu. Tadi yang dibilang Kak Nora Ritonang itu, kalau karismati ini memang nggak kategori Kristen. Makanya kita di KTP pun karismati itu nggak tahu kita aliran mana ini. Mau masuk dia Katolik dibuat enggak, Kristen, mau masuk ke dia dibuat- Protestan enggak. Berarti nggak jelas ya karismatik ya? Nggak jelas. Karismatik itu tidak pernah mau mengakui dia dari Protestan. Iya, cuman Oke, dibuat makanya orang ini bang, kadang karismati ini ngeri. Dalam arti begini, mau nanti orang ini pesta, adat pun nggak jalan. Begitu sama karismatik. seperti, maaf bang, saya potong. Sama seperti kita Advent. Advent itu tidak tergolong di dalam mungkin Protestan Iyalah, bilang tidak makan B2. lebih fanatik kita daripada Muslim. Jadi tapi kita ambil ke Protestan, kita ambil jalan lebih dekatnya aja lah, jangan jadi selisih kayak gitu. Dia ikut bersikeras saja nih. Jelaskan dulu Leoman. Karismatik itu tuh nggak jelas Leoman. Kau keras-keras Bukan karismatik. karismatik lagian tidak makan apa B2 bergota, nggak ada makan berdua bergota. Iya. Dan Karismatik itu begini. makan B2-nya tidak campur dengan darah. Itu saja Dia bedanya. tidak pemakan darah. Iya. Pakai adat. Ini Leomart ini si bodat. Bodat nih Leoman nih. Bodat Jelas kau aja macam lo itu pembohong. Dan begini kak, Pertanyaan saya simpel. Kalau kamu pernah Kristen tunjukkan. Di mana Itu aja karismatik doang. itu semua ibadahnya sama. Tunggu Nora. Kamu baca dari Leoman. data. Biar- Kamu baca dari data. Kau ini anak Medan Tetapi mengatakan semuanya Leoman bukan berarti ajaran kau tidak diam dulu. sama. Kamu tahu ajaran kau itu tidak jelas. Betul nggak? Betul kan ajaran kau? ajaran kamu Betul yang nggak? jelas, Dengar ya, nggak jelas. dengar ya. Kamu, Salah coba satu, kita salah debat satu masalah yang agama diam kamu. dulu kau Leomart. Kamu bisa tanya Jangan juga lagi sama naikkan saya lagi agama dia saya. akang. Siapa yang naikkan dia? Coba Blender, kita berdua debat. blender. Coba. Saya Gak mau usah lihat. lah naikkan lagi blender. Enggak, aku biar Bisa debat dia sama aja. anak Medan ini. Dengar Beda dulu, pemahaman. oke, sebentar. Dengarkan dulu ya Leomart, dengarkan dulu ya. Pada umumnya yang digunakan karismatik seluruh daerah itu cuma satu, apa? Bahasa roh. Kedua apa? Kedua kalau dia memberikan kesaksian selama hidupnya bagaimana pendekatan dia sama Tuhan. Nonton di TV lo itu. Nonton pada Enggak aja. begitu. Sekarang gini Leoman. Mana yang benar? Karismatik atau Katolik atau Protestan? Karismatik bukan Semua- Protestan itu. Iya. Agama yang mengajarkan hal yang nggak benar. Ah, ya jadi? Hah? Di mana kebenaran karismatik itu? Kamu memaksa sesuatu hal yang Suaranya kecil kali, nggak kedengaran. Bukan suara kau. Di mana kebenaran karismatik itu? Coba. Di mana? Suara kau kecil kali. Gimana coba? Di mana kebenaran karismatik itu? Semua benar karena percaya adanya Tuhan. Allah. Bibir kau.
Ajaran karismatik itu berbeda dengan yang Katolik, Protestan. Di mana benarnya? Enggak masalah mereka berbeda. Itu cuma tata cara ibadah. Tapi mereka menyembah satu Tuhan. Dengar ya, karismatik menyatakan, ya luga karismatik, Katolik dan Protestan sesat. Seolah karismatik yang benar. Di mana datanya? Coba tunjukkan ke saya. Ya, luga mengatakan gitu. Karismatik Iya, ya. Luga itu siapa? Ya dia karismatik. Iya, Luga itu siapa? Nabi. Pembuka agama. Ya. Apakah pernyataannya dapat bisa dibenarkan Di mana kebenaran karismatik itu? Itu hanya pernyataan individu. Karismatik bukan Kristen. Karismatik bukan Kristen. Karismatik bukan Kristen. Karismatik bukan Kristen kan? Bukan Kristen kan? Dia Kristen, tapi pernyataan satu orang di TikTok lo pakai data. Oke, benar. Anak Medan benar karismatik itu termasuk Kristen. Bang, halo Bang. Kalau itu Bang sok Yomar. pinter mau debat sama saya. Bang, Sekarang kamu sebentar. mau debat apa sama saya? Coba. Tunggu dulu. Mau debat Tunggu sama dulu. saya apa? Diam dulu, ganti-ganti Leman. Bang, kita gantian ngomong ya. Ya. Di Indonesia ini 6 diakui agama. Katolik, Protestan, Konghucu, Islam, Hindu, Buddha. Karismatik nggak diakui. Karismatik itu bukan agama, persekutuan doa. Olot. Astaga lo. Di situ bisa saja dari Katolik bisa, Protestan bisa. Bibir kau bisa, mereka mana ada pakai bahasa roh. Kami Katolik ngaku itu. Dan kami juga tidak. Terus dia mengambil data daripada satu orang, satu individu. Di mana logikamu, otak taruhmu di mana? Loh, ini yang mau debat sama saya. Medan, Katolik. Standar lu itu mau debat sama saya begitu, Blender? Ini anak Medan yang ngomong. Mau anak Medan ke anak apakah? Anak Medan di samping kau ini Katolik. Sudah sedalam apa ajaran karismatik oleh umat? Karena itu bukan suatu agama, itu suatu persekutuan doa. Sudah sedalam apa persekutuan doa kau? Sudah sejauh mana? Apa yang kau tahu dari persekutuan karismatik kau itu? Dan dari mana kau dapat semua juga? Lu enggak usah tanya persekutuan doa, karena ada firman Tuhan, bukan mereka yang setiap hari menyebut namaku Tuhan. Lu jangan enggak usah lagi sok tahu. Kau mempelajari itu cuman tidak sesuai dengan perilakumu. Apakah itu tidak pantas? sesuai? Sekarang saya nanya sama lo, apakah kalau mereka menghujat, apakah pantas untuk tidak diberitahu suatu kebenaran? Apakah pantas? Sekarang lu bicara aja kosong. Gak usah lu, saya mau debat sama Nora atau Blenders yang muslim sini. Itu Mana? pendeta dia itu, Diam lu. kurang ajar kau. Tak ada keluarga Kenapa? pendeta kau. Saya juga muslim, orang tua saya muslim, orang tua saya haji. Di mata Kenapa? Tuhan kita sama. memanglah Selama kau. melakukan kebenaran gak ada Tuhan milih-milih mau pendeta dia ustadz, dia haji kah, dia pastor, dia apa. Setidaknya Di kau mata ada Tuhan adab sama. sama pendeta, botol. Sekarang gini. Kalau mau ada sama pendeta gitu cara pendeta. Lu aja saya mau debat sama lu. Hantam dia Bang Sirait, hantam dia itu. Tenang. Hantaman. Lo kalau udah nggak ada bahan, Persekutuan doa. jangan kasih adu domba. Puasa Ester Yang aja saya cari belum lo pernah kau. itu, yang Puasa muslim Ester sok-sok pernah tahu. kau. Puasa Ester kau. Agama orang lu perdebatkan bukan yang bukan puasa Ester lu dulu kau. perdebatkan. Logikanya di mana? Memaksa Puasa hal Ester yang kau. logika untuk dilogikakan. Puasa Ester dulu kau. Masa Tuhan kau logikakan. Woi, olot. Tuhan di mana bisa diarahkan ke logika? Kalau kau ungkit Tuhan, Lemat. Zaman kerajaan di mana Tuhan? Saya tanya kau, mereka kemana meninggalnya? Coba kau jawab. Makanya saya bilang sama mereka, ya kamu jawab. Jangan pakai logika dalam beragama. Ya kamu Karena jawab. Tuhan itu nggak dapat dipikir Jangan secara logika, bro. Kamu bilang Diam saya kau jangan Sirait. bawa Tuhan, tapi kau yang bawa Tuhan, bodoh. Kau sok-sok tahu kau. Paham nggak kau? Kau bilang jangan bawa Tuhan, tapi kau yang bawa Tuhan. Sekarang saya tanya sama kamu. Karena mereka zaman bahas-bahas kerajaan Tuhan. bangsa Israel, zaman Negara kerajaan lain dulu kala, anak di kecil firman udah Tuhan. bikin apa, mereka ini jadi virus bahas-bahas saya tanya agama, kau, cari koin. Zaman doang. kerajaan di firman Tuhan perjanjian lama. Mana mereka? Apakah mereka mengenal Tuhan? Saya tanya sama kau. Apakah situ ada agama? Coba kamu jawab. Masalah agama tertua adalah dari Hindu. tadi lo Sirait dari tadi lo banyak mulu, Kalau saya kau nggak mau dengar ungkit karena saya agama, nggak anggap lo. Yang saya cari sini muslim. Kalau kau Kau mau diam agama, sudah. yang paling benar adalah agama Hindu karena mereka agama tertua. Cuman mereka tidak Apa yang lo kita. bicarakan ini? Saya nggak dengar. Bang Sirait itu dia nggak tahu agama tertua agama apa, dia nggak tahu. Kamu tahu nggak agama Lu Hindu sekolah agama sampai di tertua? mana, Nora? Ya, coba kau jawab Jadi agama kamu- tertua agama apa? Kan udah disebut sama Sirait, apa perlu saya jawab? Anak TK aja tahu. Bukan masalah itu, saya tanya sama kau. Sekarang Anak zaman TK aja kerajaan itu tahu. mereka Mau apakah ada tes itu agama? sekolah aja mungkin gak genap kok.
Kamu jawab aja dulu. Zaman kerajaan di perjanjian lama, apakah ada agama di situ? Coba kamu jawab. Dulu belum ada agama. Ya udah. Orang selesai. Yahudi pun nggak pernah bawa agama, bro. Kau bisa menjawab, cuman kau buat ribet semua hidup itu. Itulah kau. Bodohnya kau. Saya bukan cari kau. Bro, jangan sebut-sebut bodoh. Oh, itu olot. Yang saya cari si Blender sama si Nora atau supaya muslim sini. Sok-sok menghakimi paham agama nggak? orang yang bukan mereka imani. Sok-sok ngaku Kristen padahal bukan Kristen. Gitu. Saya memang bukan Kristen kok. Ya, sok-sok mengaku pernah Kristen kan? Emang karismatik sejak kapan jadi Kristen? Astaga. Bang. Karismatik Anak lo baca Medan, aja Bang anak dari Medan. Coba Bang anak Medan sekarang yang ngomong. Apakah Yomat. karismatik itu Kristen? Kenapa abang sebenci itu sama Islam sedangkan kita yang Katolik aja biasa aja? Kenapa? Apa alasan abang? Iya, betul. Saya nggak membenci Islam, ya. Ya, saya nggak membenci Islam. Yang saya benci orang yang sok beragama Islam, yang merasa lebih pintar dan merasa lebih Tuhannya paling benar. Apa Padahal bedanya Tuhan sama ini kau? satu. Bodoh. Itu Kau yang saya merasa benci. mereka salah. Saya Ya. nggak setuju dengan pendapat kau. Sumpah. Saya Kristen malu. Karena di kau kalian sendiri. sok-sok merasa paling benar dalam beragama. Bang Blen, Itu yang enak saya banget ya benci. ngerokok sama kopi ya, mantap ya. Saya yang Kristen aja malu lihat tingkah laku kau seperti ini. Malu. Nggak apa-apa kamu malu, tapi saya Kristen, ya saya Kristen. Yang Dia paling nggak Kristen, benar Pak. Itu benar salah. Abang- Itu dia abang nggak Kristen, dia karismatik. Karismatik nggak Kristen. Abang di KTP abang Nora, apa? saya Dibuat lahir, kategorinya agamanya? saya lahir dari keluarga Katolik, tapi saya sering masuk di karismatik karena saya bukan cari agama, saya cari Tuhan, bro. Saya cuma Selamat satu malam hal dulu, sama selamat kau. pagi. Pendetaku. Si Rait, tunggu dulu kalian. Rait, si Rait, tahu pendeta Advent kan? Aku Advent. Jemaat Pancur Batu. Kau Coba itu. pendeta, kau pendeta, jangan kau serang agama Kristen. Kurang ajar kau pendetaku. Siapa yang menyerang agama Kristen? Pembahasannya Ini kamu tadi, tidak tahu. kenapa kau serang yang kawan Kristen yang dua ini? Gak ada percoko pendeta. tidak ada Makanya saya bilang dari tadi, saya cari Ini Rumini yang mau kau balik, Rumini yang kau balik, sosok bukan pintar tentang Kristen. agama. Coba debat sama saya Paham mau nggak itu lihat. pembahasannya? Saya buat Paham nggak itu congor kalian pembahasannya? mencret di sini. Bukan agama Kristen saya serang. Paham nggak pembahasannya? Gak boleh Pahami seperti itu. dulu. Kau harus membela umat-umat Kristen ini. Mereka ini Rom Islam menghujat Tuhan Yesus. Biar kau tahu itu. Jangan kau longor kau jadi pendeta Advent kau. Mereka tidak ada Patut menghujat pertanyakan Kristen juga dari itu tadi. kekristenannya kayak Nora. Mereka tidak ada menghujat Kristen. Pendeta dari Advent tadi. kau bilang kau pendeta mana kau? Sebentar dulu Mereka Kak tidak Denny, ada kau menghujat masuk, Kristen kau tahu dari nggak pembahasannya apa? Tahu dari tadi aku di sini loh. Aku Iya, dari jadi tadi di awal sini. tadi ngaku-ngaku dia Islam. Iya, Tahu nggak aku mereka tahu itu pembahasannya? salah. Ya udah, itu salah. yang dibahas sama si Ini Rai. pendetaku ini yang mau ku serang. Pendetaku Bukan, Advent loh. itu Emang yang aku ada dibahas menghujat tadi sama si Kristen. Rai. Aku emang ada menghujat Gitu Kristen. Tidak loh. ada menghujat Kristen. Iya kau itu apapun mereka bicarakan, yang penting meninggikan nama Yesus. Kau diam, pendeta. Biar kau tahu itu. Di mana pembelamu sebagai kau pendeta Kristen kau? Saya tidak ada Tuhan menghujat kita agama sama, sebelah. Tuhan Itu Yesus. ini kan dia menyampaikan ajaran kasih terhadap manusia. Gak ada Paham nggak? kasih. Saya tidak ada Loh, iyalah. Ini Kasih pembela manusia. agama, ini Dan pembela iya. iman. Di sini Emang kayak menyerang. Muslim, agama pemikiran manusia. Oh, pendetaku ini pun tak kayak mana pendetaku ini? Agama Saya pun pemikiran tidak ada manusia. menghujat. Saya tidak ada menghujat agama Kristen. Coba atau saya mau Muslim. lihat si Nora atau si siapa yang Muslim. Coba kita debat. Kau diamlah dulu Leomar, kau tunjukkan sama Bukan saya. diam, Kalau congor. ibadah karismatik semua sama di semua daerah. Semua. Halo, itu memang congornya udah ketahuan loh. Kau pikir saya nggak Kristen? Kristen di mana? Saya hanya pengen buktikan bahwa kamu pernah Kristen. itu aja kalau Denny dia aja tahu saya Kristen. Buktikan kamu pernah Kristen. Simpel Si aja kan? Denny aja tahu saya Kristen. Contoh satu aja. Ini Oh, ini parah KTP nih. saya pernah Kristen, sekarang Muslim. Bohong kali ya. Semua orang bisa ngaku saya pernah Kristen, saya Muslim. Kayak Tapi beda ya. Mereka ya. Dan sebentar dulu Blender, sebentar tadi ya. kamu bilang 30 tahun Muslim. Simpel aja kan, tunjukkan. 30 tahun saya Muslim. Sejak kapan saya bilang 30 tahun saya Muslim? Jangan dulu ada yang naikkan ya. Jangan ada yang naikkan. Umur saya 41 tahun. Saya masuk Islam ketika saya berumur 20 tahun. Bapak saya masuk Islam ketika bapak saya berumur 48 tahun. Mama saya 44 tahun. Ya, paham kau? Adik saya masuk Islam 2011. Kakak saya masuk Islam 2012. Kami semua Kristen. Tidak ada yang namanya Ari Tonang dari Muara beragama Islam.
kampung saya di Tarutung. Mama saya Boru Sinaga, kampungnya di Pangaribuan, di Raut Bosi. Paham kalian? Kami Kristen. Tahu kau? Ya? Hah? Kenapa kau yang jadi panas? Bapak saya, mama saya GPDI. Saya masuk ke karismatik. Gereja Betel Indonesia Mawar Saron. Dulu kami tinggal di Dumai. Ya? Di Dumai kalau kalian tahu di belakang Bulog itu semua mayoritas Kristen. Jadi kami satu keluarga masuk Islam. Pendebat Kristen tidak ada yang ragu kalau saya dulu tuh bukan Kristen. Memang kami semua Kristen. Bahkan di room siapa kemarin itu masuk ke keluarga kami. Mengamuk dia. Nora, bagaimana dengan opung kau yang Kristen dulu? Buat malu kau, nangislah opung kita yang di kuburan, Nora. Gara-gara kau, Nora, katanya. Jadi cuman kau, Leo, yang meragukan saya dulu Kristen atau tidak. Itu terserah kau. Terus dia bilang tunjukkan KTP. Kau pakai otak. 20 tahun yang lalu saya Kristen. Tidak mungkin masih ada KTP-nya. Karena udah saya rubah masuk Islam. Maaf Kak Nora, untuk itu Diarni, saya sama sekali tadi tidak ada mengucilkan satu agama pun. Saya ingin mendamaikan. Dan tolong jangan salah paham. Saya tidak ada pernah menjelekkan agama Kristen ataupun Muslim. Karena orang tua saya juga Muslim. Dan saya tidak pernah mengecilkan apapun itu. Mungkin banyak pendengarannya di sini. Ya, Jadi Bu Dani jangan salah paham. Bu Dani minta maaf dulu, Bu Dani. Minta maaf dulu, Bu Dani. Jangan salah paham pendengaran. Saya tidak membela satu ataupun yang lain. Saya cuma menyampaikan kepada dia, kalau ingin berdebat, jangan saling menjatuhkan. Oke, jangan kita paksakan kepercayaan orang lain. Imani saja kepercayaan kita. Kan saya Woi, rambut jagung, minta maaf dulu, rambut jagung. Saya tidak ada mengucilkan Saya nggak di Dumai lagi, saya nggak di Dumai. ataupun agama Muslim. Itulah maksud saya. Jangan dia salah pemahaman. Nggak ada menghargai orang sama pendeta. Yang ngeri kali Kristen ini. Iya, kita sama Pak. Kalau dia memang gelar Ustadz, kita aja tafadhol Ustadz, silakan Ustadz. Iya. Bukan, masalahnya ayah saya haji juga, Kak. Jadi saya mah bukan ada menghujat atau gimana. Sedangkan saya sama orang tua saya aja saya kompak loh. Iya, enggak Bang. Begini loh, itu Darni kan juga dia tahu kan gitu kan, pendeta tidak ada dihargainya. Kejam kali mulutnya. Tidak Bahaya apa-apa, saya nggak usah. Ya nggak masalah. Setiap kita intinya jangan pernah bawa agama lah. Saya bilang di sini. Mau gimana pun itu tergantung orang masing-masing. Menentukan kita masuk surga atau tidak itu adalah tingkah laku dan perbuatan kita. Itu aja. Oke pendeta, sekarang tugasmu pendeta, balbali dulu orang ini yang menghujat Tuhan Yesus kita. Coba. Oke. Sekarang yang saya tanya Kak Diarni, apakah saya ada menghujat Kristen atau Muslim dari tadi? Saya tanya itu, saya tidak terima. Bukan menghujat, tapi kau seakan-akan kayak mau menyalahkan kedua teman ini tadi. Saya tidak pernah menyalahkan. Saya tidak pernah menjawab. Diam dulu lah, janganlah yang dinaikkan yang suka ribut-ribut. Udah selesailah. Udah pendeta, lawan mereka. Oke, sekarang gini Kak. Saya itu cuma cara penyampaian dia yang tidak pas, itu yang saya omongkan dari tadi. Cara perdebatan dia itu tidak pas. Bukan ada saya menyalahkan atau menyudutkan mereka yang Kristen. Sedangkan saya Kristen. Saya percaya sama Tuhan saya, tapi saya tidak mungkin memaksa mereka percaya sama Tuhan saya. Sekarang menentukan kita pemikiran saya Kak. Menentukan kita masuk surga itu adalah tingkah laku dan perbuatan kita harus sama. Ini Itu Bu Dani doang. kayaknya lagi dapat dari kemarin marah aja terus kelakuannya. Lagi dapat kayaknya Bu Dani. Bukan, ini kan namanya apologet. Ya apologet itu membela iman. Sinora selalu menghujat Tuhan Yesus kita dan teman-teman Muslim. Muncung kau lah Derni. Kurang ajar kau. Kau muncung kau. Kau menghujat Nabi. Main kita yuk, main. Nomor satu kau setan Main kau. kita dua yuk. Jangan ada yang ikut, yang lain-lain. Bangsat kau. Aku sama Sinora biar ku bal-bali dulu ini. Kau tai. Ayo itu. Kau apa kali? Apa kau? Gendut kau, gendut kau. Ini panas ini. Diamlah kau. Jadi nggak betul itu. Ngapain kamu dibela-bela? Diam. Kau perlu kau dihajar kau. Dia kalau berdiskusi, ya dia larikan langsung ke Nabi. Tidak seperti yang suka nikah, yang gonta-ganti pasangan. Memang binatang kau.
Kau yang Bukan binatang. anjing kau. Bukan kau yang binatang. Kau Semoga yang binatang, Yesus kau nanti dipanakan memasukkan kau. binatang kau. Diam kau. Kau dibilang katakan anjing kau. Yesus sendiri yang mengatakan kau anjing. Jangan suruh saya sabar. Berapa kali sih dia nih selalu mau kalau berdiskusi selalu mengatakan bagaimana nabi saya, binatang kau. Inilah malasnya saya Kak Bang untuk naik ke rumah kayak gini. Jadi saya dipojokin. Bukan agama begitu saya Bang sendiri. Sirait ya. Tahu Kalau kita enggak? diskusi itu sebentar itu ya. Saya tahu yang namanya muncung saya beradab atau tidak kepada manusia. Tapi kepada binatang saya tidak bisa beradab. Kalau Itu memang maksud saya. dia sebentar. Abang kan Islam. Kalau memang mempermasalahkan tentang pernikahan baginda Rasulullah, tunjukkan data sama kita. Kalau di zamannya baginda Rasulullah, atau pernikahan beliau itu menjadi suatu apa? Suatu rancu. Saya nggak suka. Dia selalu berdiskusi, selalu mengkiaskan bagaimana nabi kami yang tukang kawin, selalu bilang katanya tukang kawin, gonta-ganti pasangan. Nggak binatang itu namanya itu. Diskusi ya diskusi lah. Jangan Ya, bawa ke nabi makanya- saya dulu dengan tentang Makanya pernikahannya. saya bilang tadi Kak, bisa kita berdebat cuman secara baik-baik. Itulah kesalahan cara berdebat. Cuman setiap saya mau naik begini saya takut jadi saya dituduh menghujat agama saya sendiri. Buktinya tadi begitu. Maksud saya begini loh Kak. Cara pendekatan kita untuk berbeda agama bukan dengan cara agama kita atau omongan kita. Perilaku kita paling utama. Kan begitu. Kalau kita pendekatan, maaf contoh begini Kak. Saya dulu misionaris. Saya memasuki suatu daerah yang tidak mengenal agama. Setidak mungkin agama saya langsung saya ajarkan. Cuman cara perilaku kita, pendekatan kita kepada mereka, secara masyarakat yang harus pertama kita lakukan. Cuman kebanyakan jadi beginilah kan, emosional. Itu yang salah menurut saya. Jadi maaf itu dia Reni, bukan saya tidak memojokkan kedua belah pihak, tidak ada. Cara penyampaian kita untuk berdebat untuk ke agama seberang bukan dengan begitu. Kalau mereka menghujat kita, kita tunjukkan kita punya kasih. Biarkan mereka menghujat kita, tapi kita tidak menghujat mereka. Itu adalah kasih dalam ajaran kita. Kalau itu memang betul punya ada kasih dalam hidup itu doang dari saya paling. Bukan lagian gini ya. Saya mengatakan ku dia gunggung itu ya memang tertulis kok. Silakan dia baca tuh. Dia nih kok baca dulu di Matius 15 nomor 26. Udah, itu aja simpel aku. Gitu loh. Asal diskusi selalu menyerang pernikahan baginda Rasulullah. Di dalam Al-Quran itu semua tercatat itu pernikahan. Hanya di dalam Bible yang tidak ada pernikahan, perkawinan. Lagian masalah perkawinan juga di Bible juga jelas dikatakan kan ya zaman-zaman Nabi juga lebih dari satu istrinya kalau masalah itu. Jadi kita jangan menyinggung ke situ lah. Sebenarnya kita itu banyak persamaan agama kita. Banyak persamaan. Justru kita sih sering merangkul bukan menghujat. Itu maksud saya sih. Banyak persamaan agama kita. Dia ngomong Bang Sirait dabling kita kayaknya. Ini Apa dia mandrunya ngomong? ngapain nih naik nih mandrunya? Di dalam Kristen, siapa yang dabling ini? Ya hostnya host. Akang. Hostnya. Enggak, bukan saya. Ini yang bawah. Coba Akang yang mute. Tes. Kan Akang. Anak Medan. Oke. Diskusi. Oh, di dalam Kristen gak ada poligami. Kami tidak diajarkan. Gonta-ganti pasangan, suka kawin-kawin. Apa kayak begitu? Tahu saya dia menyerang siapa? Gitu loh. Jangan kurang ajar, tunjukkan datanya sama saya. Pernikahan baginda Rasulullah itu menjadi suatu rancu di zamannya. Bible kamu aja tidak ada batasan untuk menikah kok. Silakan Yosua. Buka mute-nya. Selamat pagi Bu Nora, saya tadi dengar sedikit baru terbangun lihat dari perbincangannya. Bu Nora pernah di GPD, saya dari kecil GPD Bu Nora, sekarang udah umur 45 GPD, mana waktu itu Bu Nora? Saya bukan GPDI Bang, orang tua saya yang GPDI. Oh iya, soalnya aku dari kecil pun GPD sampai sekarang GPD gitu kan. Kalau dibilang karismatik GPD itu bukan agama, memang kita panggil Kristus. Itu loh. Emang karismatik Dasarkan bukan Kristen. Protestan Bang. Betul. Tapi di Indonesia ini kan hanya dua, Kristen Protestan dan Katolik. Iya. Itu hanya dua kan. Itu. Ya cuman itu aja saya cuma mau nyampein. Jadi
Ya, kalau bisa memang Bukan, berdiskusi dia dengan si Leo tadi bang dengan tidak otak, terimanya. jadi enak lah. Si Leo tadi tidak terimanya. Dia memaksa kalau ibadah karismatik itu semua daerah tuh, semua kota, semua provinsi itu sama. Di mana ada samanya? Kecuali yang umumnya. Contoh, biasanya kan ada kesaksian. Maju ke depan. Saya selama 10 hari, saya mengalami begini. Kan kesaksian itu. Betul. Nah, yang kedua, biasa kan ada ibadah seperti bahasa roh. Kan seperti itu. Iya, betul. Dia tidak percaya. Betul. Dia maunya semuanya sama, semua kota. Selesai ibadah itu biasanya ada seperti kayak ritual. Saya bilang nggak ada. Kami selesai ibadah ya pulang. Apalagi? Kecuali kalau pendeta kami ngomong, kau mau ikut nggak? Ada penginjilan kita ke Tanah Putih. Ayo, ikut saya. Gitu. Iya. Oke. Nggak cuma tadi ngelurusin tadi yang bapak tadi aja. Jadi Advent kan bukan agama juga, itu diakui Advent. Atau pendeta Sirait lah Pak Pendeta ngomong. Advent itu kita kategorikan tuh dimasuknya kalau di kita tuh Kristen Protestan sama. Protestan ya, Di Indonesia ini hanya dua lah, Protestan dan Katolik, nggak ada lagi. Berarti Advent masuk Protestan ya? Iya, intinya gini aja Protestan. menurut saya bang, pribadi pendapat Cuman Advent itu tuh ini tuh sebagai kayak misal gini, dia tidak minum kopi, tidak makan lebih kayak ke hukum Taurat, kayak macam Muslim lah, mirip lah, nggak makan babi, kan begitu kan? Tapi kan berbeda ajarannya itu antara Protestan dengan Advent, jauh kali kan? Tapi masih diakui Protestan. Dia mengikuti perjanjian lama ya, bener nggak bang Sirait? Intinya kita itu kan dikatakan bait suci Allah tubuh kita. Jadi Iya. kita lebih menjaga tubuh kita itu jangan sampai merusak begitu. Jadi maksud saya tujuan saya naik di sini bang Kak untuk beragama Kristen, maaf ya khususnya ya. Saya tidak ada sekali lagi mengucilkan agama kita, dan kalau ada kata-kata saya yang salah bang Kak, saya mohon maaf. Saya juga menghindari perdebatan. Saya tidak suka selain perdebatan. Karena Gini, apa? kalau saya sedikit ya, saya sih nggak setuju kalau di sini kita membela itu hanya membela agama. Karena Yesus Kristus datang itu nggak bawa agama. Itu Buat semua. makanya tadi itu yang saya pertanyakan kepada Leomat bang. Zaman kerajaan itu apakah di situ ada mengenal agama? Maksud saya di situ bukan saya untuk mengucilkan agama. Maksud saya adalah kita itu sama-sama diciptakan. Harusnya kita saling merangkul, bukan dengan cara menjatuhkan. Itu maksudnya saya. Ya saya sini tidak membela manapun. Gitu. Iya, mungkin tadi si Berarti Leomat kalau salah bukan paham. agama berarti pengikut kan begitu? Maksudnya pengikut? Ya, kan Kristen kan bukan Kristus. agama. Iya kan disebut pengikut kan gitu kan, bukan agama dia kan. Kalau saya sih cenderung seperti ini sedikit masukan. Saya lebih suka dibilang pengikut Kristus daripada saya beragama Kristen. Karena saya bilang agama Kristen belum tentu selamat, bos. Tapi pengikut Kristus pasti selamat. Makanya saya bilang tadi bang, yang menentukan kita, ini pendapat pribadi saya ya, menentukan kita itu masuk surga atau tidak adalah perilaku dan omongan kita sesuai atau tidak, itu doang. Ya, Pendapat tapi gini ya, saya. poinnya adalah Tuhan itu untuk seluruh manusia tanpa ada membedakan kelompok. Benar kan? Ya, itu benar ya. Tetapi kalau dikatakan pengikut berarti kelompok. Apakah bisa dikatakan Tuhan itu adil? Berarti kan Tuhan itu bukan untuk semua kalau begitu. Bukan. Keselamatan itu buat semua. Yang dimaksudnya kelompok itu gini loh bang. Kan ada orang yang menolak. Berarti dia tidak mau mengikuti tidak percaya dengan apa yang Yesus ajarkan. Itu nggak masalah. Ya, gini konsep Tuhannya maksudnya gini loh. Kita kan harus memahami Tuhan itu tidak pernah memandang baik, buruk, kaya, miskin, cacat, normal, karena Dia yang menciptakan. Begitu kan? Setuju ya? Nah, artinya Tuhan itu untuk seluruh alam dan seluruh manusia. Nah, ketika pengikut atau kelompok, berarti kan Tuhan itu hanya untuk kelompok itu aja. Tidak keseluruhnya. Bagaimana dengan yang cacat? Bagaimana dengan orang yang idiot? Yang akalnya tidak tahu, tidak mengikuti Yesus. Akhirnya karena akalnya tidak ada, akhirnya dia tidak menjadi pengikut Yesus. Itu bagaimana?
Ya itu kan kemurahan Tuhan, Bang. Ya artinya ada yang misalkan longor gitu kan, ada kan yang dia pemahaman kan, ada kan Kayak yang kurang itulah tadi pintar. kan ditanya sama Laisi Rait kan, macam mana kalau misal zaman dulu nggak ada agama kan begitu kan, nggak ada Kristus, selamat apa enggak kan begitu? Ya. Ini berantemnya udahan berantemnya. Bukannya terusin. Nggak ada berantem. Ya artinya Tuhannya Kristen berarti untuk sekelompok saja lah ya, bukan untuk keseluruhan ya, bukan untuk keseluruhan ya, tanpa memandang ya. Itu aja. Hidup itu pilihan, Bang. Ya benar. Maksudnya biar misalkan begini, ketika ada orang ateis tidak punya Tuhan, dia ingin mencari Tuhan, kan ada perbandingan nih, ya kan? Biar ada perbandingan. Seandainya ada orang ateis mencari Tuhan, biar ada perbandingan, karena Tuhan itu kan untuk seluruh manusia, seluruh alam tanpa ada memandang. Ketika pengikut kan begitu, hanya sekelompok. Hindu juga sekelompok, Buddha juga sekelompok. Gitu kan? Ya artinya yang lebih dekat dengan Yesus harus diprioritaskan. Ini keselamatan itu tadi udah dibilang kan, itu kan pilihan masing-masing. Jadi kalau kayak tadi abang bilang kayak macam mana kalau orang yang tadi yang ateis ini dia sudah mendengar keselamatan belum tentang Kristus gitu loh. Kalau dia sudah mendengar, dia menolak, ya dia akan terima apa yang dia punya putusannya gitu loh. Kayak macam gini lah, kayak Muslim lah. Kita udah didengar nih sama orang ateis mengenai keselamatan, mungkin mengenai Muslim. Dia akan nanggung risiko sendiri begitu dia menolak, betul tidak? Ya, paham. Enggak begini. Sebenarnya begini poinnya Bang Yosua ya. Kalau di dalam Islam jelas Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Nah, apakah umat Muslim itu masuk surga itu hanya dengan amal ibadahnya saja? Tentu tidak. Karena apa? Rahmat dari Allah dengan ridho dari Allah sehingga makhluknya ini bisa masuk surga, Bang. Jadi kalau Islam saja yang artinya selamat saja, agama yang sudah diridhoi oleh Allah, bagaimana mungkin yang sudah mengimani Allah ini adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul, itu kekal di neraka? Tidak mungkin, Bang. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, hanya orang kafir, orang yang menyekutukan Allah saja itulah yang masuk neraka itu kekal. Kalau di Islam itu tidak dijanjikan kekal di neraka, tidak. Nah, sementara yang kita tahu, Yesus sebagai juru selamat untuk siapa? Bani Israel. Matius 15:26 loh, Bang. Kalau kita lihat ya, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat. Siapa umatnya? Bani Israel. Bahkan dia mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hai Bani Israel. Terus dia mengatakan apa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Kepada Bani Israel. Hidup yang kekal itu pilihan, kan? Bentar dulu, Bang. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka. Terus kepada Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk semua alam, untuk semesta alam. Ya ayuhan nas. Gak ada dikatakan untuk Bani Arab. Itu sebenarnya begini loh, Bang. Simple. Apa yang dikatakan di Al-Quran, kami mengerjakannya. Nabi Muhammad untuk semua manusia, yes. Nabi Isa untuk Bani Israel, yes. Nabi Musa untuk Bani Israel, yes. Nah, Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, kenapa nih Kristen ini ada gitu loh? Mengaku mereka menyembah Yesus. Sementara Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar. Jadi kakak udah mengerti Tritunggal belum? Ya memang kan Tritunggal kalau karismatik. Bukan, itu bukan cuma untuk di karismatik. Itu umum. Dengar Bang, sekarang kan denom banyak. Buktinya aja sekarang sudah ada oneness. Dulu saya tidak paham itu ada oneness itu. Iya, itulah maksud saya. Kakak pahami dulu Tritunggal karena jawabannya di situ. Bang, Tritunggal begini Bang. Kalau ditanya sama saya, Nora siapa nama Tuhan kamu? Allah. Allah itu ada di mana?
Allah itu tidak bisa kita terka, tidak bisa kita jangkau. Bagaimana urat nadi kita, leher kita ini dekat, sedekat itu juga Allah itu. Kalau saya katakan Allah ada di mana-mana, berarti di WC ada juga dong. Terus Allah kamu bagaimana? Bisa dilihat nggak? Enggak. Karena Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Yang bisa dilihat hanyalah makhluk. Apa Nah, beda? yang bisa dilihat adalah ciptaan. Sebentar. Nah, kalau ditanya Kristen, siapa Tuhan kamu? Yesus. Bapa itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Nah, ini yang dijelaskan. Yang dijelaskan ini jadi ribet. 3 pribadi, 1 hakikat. Pribadi dia itu adalah pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh. Menjadi 1 hakikat. Nah, saya tanya lagi. Definisi Bang Sirait noise. Di-mute dulu sedikit, Bang. Nanti Abang buka silakan. Kalau ditanya, hakikat itu apa? Sebentar, Bang Kaleb. Hakikat itu apa? Intisari. Nah, hakikatnya Yesus apa? Manusia. Hakikatnya Bapa ilahi. Hakikatnya Roh ciptaan. Nah, ketika 3 ini menjadi 1, apa disebut hakikatnya? Bapa hakikatnya ilahi, Yesus hakikatnya manusia, sementara Roh hakikatnya ciptaan. Yang 3 ini kita sebut 1 hakikatnya itu apa? Nah, ini ribet. Ribet Tritunggal. Itu yang saya katakan. Islam jelas. Siapa Tuhanmu? Allah. Kelihatan tidak? Tidak. Kenapa Tuhan kau tidak bisa kelihatan? Berarti Tuhan kau tidak maha kuasa. Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Simple. Kalau yang disamakan dengan makhluk, itu adalah penyembahan berhala. Dan Allah tidak menyukai ataupun melaknat orang-orang yang menyekutukannya. Makanya dijanjikan di neraka kekal. Gitu loh. Kristen selalu Sedang bicara agama. yang selalu mengatakan, Nora, Tuhan nggak bisa dilogikakan. Ya betul, tidak bisa dilogikakan. Tetapi ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, memiliki akal, bagaimana konsep ketuhanan itu harus bisa diterima oleh akal manusia. Bu Nora sedang bicara agama. Padahal Tuhan tidak pernah mendirikan agama, Bu Nora. Agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Saya tanya, sekarang agama itu apa? Agama ketidakmengertian manusia tentang Tuhan. Coba tunjukkan artinya, ketidakmengertian tentang Tuhan. Agama adalah persepsi manusia tentang Tuhan. Bang, pakai data bang. Kalau pakai congor aja saya juga bisa bang. Marbun, kau di-mute dulu Marbun. Itu jelas sekali. Tunjukkan, kalau menurut KBBI agama itu apa? Agama, Bu Nora, kalau kita beragama, itu adalah persepsi kita tentang Tuhan. Itu jelas sekali. Tunjukkan datanya bang, kalau agama itu seperti itu. Datanya jelas sekali. Agama itu adalah keyakinan. Bisa melihat secara umum. Kau diam dulu Marbun. Contohnya, kalau agama Islam, dia mempunyai persepsi dia harus sembahyang 5 waktu. Kristen, dia punya persepsi dia harus menghadap salib. Buddha, dia harus menghadap. Sekarang saya tanya sama abang, agama itu apa? Agama persepsi manusia tentang Tuhan. Dari situ aja lah, sudah salah. Salahnya di mana, Ibu? Sekarang begini. Kau tadi agama apa, ini apa, ini apa? Lucu. Pernyataan Tuhan ada 2, yaitu melalui ciptaan dan melalui dia datang sebagai manusia. Sekarang begini, oke. Sekarang begini bang. Apakah semua agama mengatakan Tuhan menjadi manusia? Tidak. Karena dia agama siapa? Agama apa yang mengatakan Tuhan menjadi manusia? Agama apa? Ya. Tidak, bukan agama itu yang mengatakan manusia. Sekarang sekarang tunjukkan kalau Tuhan yang Musa menjadi manusia. Tuhan yang Musa menjadi manusia. Ya. Itu jelas di Keluaran pada saat Musa menghadap Firaun. Ya, Keluaran berapa bang? Biar saya buka. Nah, Keluaran 6 ayat 2. Oke, Keluaran 6 ya. Oke. Kita baca ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Elohim yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan akan betul menyatakan diri. Mana Tuhan menjadi manusia? Dengan namaku aku belum menyatakan diri.
Mana Tuhan menjadi manusia? Saya tanya kok. Buktinya itu loh, dengan namaku aku belum menyatakan diri. Artinya apa? Allah itu bukan nama. Saya bertanya, Tuhan menjadi manusia itu di mana? Kau bilang di Keluaran 6 nomor 2. Di mana Tuhan menjadi manusia di situ? Itu pernyataan bahwa dia belum menjadi manusia. Dengan namaku. Dengan Saya namaku bertanya, aku belum menyatakan diri. Tuhan menjadi manusia. Iya, dengan Di mana namaku aku belum datanya? menyatakan diri, Bu Nur. Di mana datanya? Kok pening-pening. Apa sih kau marah? Hatimu di hati sanubari masing-masing. Allah itu bukan nama, Bu Nora. Kalau Oke, dia tunjukkan nama, kalau Allah itu bukan nama. tunjukkan sederhana aja. Kalau Ibu belum tahu nama saya, Ibu panggil saya. Tunjukkan datanya, Loh, ini kan tadi Bu Nora bilang kita harus berlogika. Loh, sekarang oke. Harus bisa ditangkap oleh Definisi logika. Tuhan itu apa? Ini logika ya, jangan bawa dulu kitab ya. Definisi Tuhan Oke. apa? Definisi Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan kok jadi raja. Oh, alah. Definisi Tuhan Manalah ini diskusi. Ibu. Tuhan itu di atas apa? segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Itu definisi Tuhan. Berarti Tuhan bisa jadi Allah raja. Itu adalah gelar daripada pencipta. Jadi raja itu juga pencipta. Tidak. Ya udah, kenapa Tidak. raja di atas Antara segala pencipta raja? dengan Tuhan tuh beda, Ibu. Tuhan itu Sekarang apa? gini. Definisi Tuhan. Oke, sekarang gini, Bu Nora. Bu Nora kan sedang bertanya, ya. Sekarang Definisi Buddha Tuhan Esa itu apa? dengan Jangan tunggal kita apa? pakai kitab dulu, pakai logika ya. Definisi Tuhan Iya, apa? iya, ini logika ini, Bu. Allah Ini Allah. logika. Beda Esa dengan tunggal itu apa? Beda sama tunggal. Iya, beda Esa dengan tunggal apa? Saya bertanya definisi Tuhan, kok belum jawab, kok bertanya lagi. Ini sedang dijawab, Ibu. Ini sedang dijawab. Tuhan itu apa definisi Tuhan? Tuhan itu definisinya adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Oke, Tuhan. sekarang begini, apakah yang bergelar raja itu berarti Tuhan? Belum tentu. Ya udah, kenapa Karena raja di atas segala ketentuan raja? Tuhan itu ada kriterianya, Ibu. Oh, Ketentuan Tuhan itu dia harus berkuasa. Itu yang pertama. Dan dia harus dia berkuasa atau penguasa? berkuasa dan penguasa. Dan Udahlah bang, kau dengarkan aja lah saya bang. Yang Kau dengarkan paling- aja lah. Ternyata yang kau juga paling- botolnya. Ya, diam aja lah dulu daripada saya turunkan kau. Sakit kepala aku. Kalau mau menjelang subuh gak usah dulu banyak apalah. Dengarkan saya bang. Ya, Tuhan itu adalah entitas tertinggi bang. Pencipta alam semesta. Dia Nah, memiliki tapi sifat. dia- Kau diam dulu lah. Kalau tidak saya turunkan, saya kan sudah bilang, ya kan? Diam dulu. Ya, entitas tertinggi bang. Dia pencipta alam semesta yang memiliki sifat kemahaan, maha abadi, maha kekal, maha melihat. Nah, sifat kemahaan Tuhan ini tidak bisa dimiliki oleh makhluk. Itu Siapapun definisi itu. agama, Ibu. Diam dulu Itu kau. definisi di dalam agama. Aduh. Udahlah, kau turunlah. Saya lagi di sini tidak ingin apa ya. Jadi kalau presiden disematkan kepada manusia, wajar. Dia penguasa, tetapi dia memiliki batasan. Gelar dia bisa digantikan kepada siapa? Kepada yang lain ketika dia sudah tidak ada. Apakah gelar Tuhan bisa digantikan? Tidak mungkin digantikan. Kalau dia sudah menciptakan alam semesta ini satu, ya sudah, dia saja. Gak bisa kau menggantikan dengan yang lain. Tapi gelar raja, gelar presiden, wali kota, itu cocok kau berikan kepada siapa? Kepada manusia. Raja mati ada. Karena apa? Dia hanya disematkan kepada makhluk. Tuhan mati. Ini gimana otak kau? Gitu loh. Bagaimana mungkin bisa Tuhan itu mati? Bagaimana mungkin Tuhan bisa lapar? Bagaimana mungkin Tuhan bisa menangis? Tuhan ketakutan. Makanya tidak cocok gelar Tuhan diberikan kepada makhluk. Karena Tuhan memiliki sifat kemahaan.
Gitu loh. Kok dari tadi katanya pakai akal definisi Tuhan aja kok nggak tahu. Gimana sih? Ah. Gimana sih? Iya, definisi Tuhan tidak tahu. Tadi udah bilang, biarkan dulu saya ngomong. Kok bantah nanti saya? Sekarang kok bantah? Apakah Tuhan, gelar Tuhan cocok diberikan kepada makhluk? Karena Yesus itu kan manusia. Sekarang kok bantah saya, Kaleb? Oke, saya jawab ya Bu ya. Ya. Sekarang begini. Karena definisi Tuhan itu harus manusia. Kalau Allah itu ya gelar daripada pencipta. Nah, beda Esa dengan... Gimana kalau Allah itu gelar, Bang? Ya ampun. Oke, saya jawab Bu. Kalau Allah itu nama, siapa yang, Ibu Nora, siapa yang kasih nama Ibu? Hei Bang, kau tunjukkan aja di mana Allah itu adalah gelar. Pakai data lah. Oh bertanya lagi sama saya. Saya bertanya. Tunjukkan data sama saya kalau Allah itu adalah gelar. Gitu dong. Siapa yang kasih dia nama? Dia memperkenalkan dirinya sendiri di dalam Toha 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itulah Jangan kau bilang siapa yang kasih nama. Karena Allah itu tidak berawal. Karena kalau ada yang berawal pasti ada yang namanya akhir. Bagaimana mungkin yang tidak berawal itu kau suruh dia dikasih siapa yang kasih nama Allah? Makanya Allah tuh perkenalkan dirinya. Kenapa? Biar kita tahu makhluknya ini kita menyembah kepada siapa. Pohon pun bisa kau sembah, Bang. Bisanya. Tapi apakah bisa pohon itu bisa menyelamatkan kau? Menciptakan alam semesta ini? 2, Ibu, dibaca lagi Keluaran 6 ayat 2. Aduh. Bang. Itu kuncinya Bu Nora. Sekarang kau dari tadi pertanyaan saya nggak ada yang kau jawab ya. Di mana Tuhan menjadi manusia? Keluaran 6 ayat 2 tidak ada saya baca di situ Tuhan menjadi manusia. Saya tanya definisi Tuhan apa? Tidak kau jawab. Diam dulu. Terus saya tanya di mana Allah itu adalah gelar? Di mana Allah itu adalah gelar? Allah belum kasih tahu namanya siapa sehingga di dalam Keluaran. Diamlah Bang. Aku adalah aku pada saat Musa. Ini saya tunjukkan sama kau biar kau pintar sedikit lah. Saya dari tadi maunya pakai data. Kau tunjukkan kalau Allah itu gelar. Nih. Allah nggak bisa dibesarkan ini. Allah nama Tuhan. Nama Tuhan, Bang. Dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta. Ini menurut siapa? Ini menurut KBBI, Bang. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kau mengatakan Allah itu adalah gelar, no, kau protes nih sama KBBI ini. Protes. Kayak begitu, Bang. Itu yang namanya diskusi pakai data. Ibu, itu menurut Alkitab. Pada saat Musa bertanya, siapa engkau? Aku adalah aku. Itu jawabannya. Begini, Bang. Sekarang saya tanya, landasan LAI menerjemahkan Bible itu dari mana, Bang? Ya dari para ahli lah, ahli agama. Penerjemahannya, Bang, bukan tentang isinya, Bang. Penerjemahannya. Dari mana, Bang? Dari bahasa Yunani, dari bahasa Aram, dari bahasa Ibrani. Saya bertanya, landasan LAI menerjemahkan Bible itu dari mana, Bang? Bukan dari bahasa apa, dari mana? Dari Tenor. Dari KBBI, Bang. Jadi yang saya buka itu KBBI. Dalam KBBI, Allah diartikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu loh, Bang. Dalam bahasa Indonesia apa nama Tuhan? Dalam bahasa Inggris apa nama Tuhan? God. Nah, kita tuh nggak harus Allah dalam bahasa Inggris. Kalau dia itu adalah nama Tuhan. Makanya itulah yang selalu ditentang. Kenapa ada nama Allah di dalam Bible? Sementara Bible Ibrani tidak ada kata Allah, Yunani tidak ada kata Allah. Kenapa ada kata Allah di dalam Bible? Sementara di dalam KBBI Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan Ibrani, bukan Yunani. Gitu. Kalau dia nama, siapa yang kasih nama dia, Ibu? Waduh.
Loh, saya bernama Kaleb. Yang kasih nama saya itu orang tua saya. Nama kau Alias. Yang kasih nama kau orang tua kau. Karena apa? Kau diciptakan. Sementara Allah tidak diciptakan. Allah itu maha pencipta. Terus dia ciptakanlah manusia kayak kau, Kaleb. Otomatis diperkenalkanlah dirinya. Nah, siapa yang menyampaikan bagaimana Allah, sifat-sifat Allah, siapa nama Tuhan kita, itu adalah Nabi dan Rasul. Tugasnya menyampaikan itu. Paham? Artinya Allah itu lebih rendah daripada Nabi, Ibu. Aduh, Mak. Kenapa? Punya minta ampun ya. Allah itu dikasih nama sama Nabi. Berarti Allah itu dilahirkan sama Nabi. Puki mak kau bilang enak aja kau pulang Allah lebih rendah daripada Nabi. Pada otak kau itu. Capek aku, nengok dia tuh. Enak aja kau bilang Allah lebih rendah daripada Nabi. Otak kau. Allah itu tau kok Tuhan yang Nabi itu Allah yang menciptakan ya, biar tahu kau, cerita kau. Nah, Tuhan yang menciptakan. Jadi kau jangan macam-macam kau. Dingdang, 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 dingdang. Ini parah nih. Tenang.